setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang telah kami terima, memberikan kesegaran dan kekuatan yang baru di pagi hari ini. Tuhan berkali, Tuhan berkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami dimampukan untuk berkarya dalam Tuhan melalui aktivitas dan pekerjaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Tawari 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Topik: berilah persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas. Ada nyanyian dengan hati yang tulus. Dalam bahasa daerah dari buku ND 49 ayat 6 Sairoma Tobara disebutkan, tungaha ulaning dengan diroham silehonon nami bain las niroham dang sere dang perak dang pinang idom ai rohana iyas sabingdo lemom. Demikian dinyanyikan oleh Daud kira-kira dalam berkaitan kepada persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas. Hati yang tulus merupakan persembahan yang terbaik dan menjadi kesaksian dalam memuliakan nama Tuhan. Konteks ini merupakan nyanyian pujian Daud yang menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang diberikan baginya dan bagi umat, sehingga bersama-sama bersaksi dengan memberikan persembahan yang terbaik dalam pembangunan bait suci di Yerusalem. Motivasi persembahan yang dilakukan Raja Daud menjadi role model, panutan bagi umat yang kemudian memberi dengan sukacita, sebagaimana Daud telah terlebih dahulu memberi dan menyaksikan bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan. Daud menyaksikan sebagaimana sebutan yang mengatakan, apa yang diberikan akan tetap dimiliki, apa yang dipakai akan tetap dipunyai, dan apa yang disimpan akan menjadi tiada. Hal tersebut juga dapat menjadi kesaksian sebagaimana dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih baik memberi dan memberkati daripada menerima. Kasih Kristus bagi Daud, nama Tuhan adalah pujian, karena terlebih dahulu Tuhan telah berkarya serta mengkaryakan hidupnya melalui pengalaman dan peristiwa yang menjadi waktu dan kesempatan berkarya baginya menjadi ujian yang mematangkan serta mendewasakan hidupnya untuk hidup dan masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan yang telah Tuhan persiapkan baginya dan masa depannya. Daud bersaksi bahwa seluruh hidup adalah jawaban terhadap panggilan dan suruhan Allah, dengan tetap senantiasa menyertai orang percaya agar berpengharapan dalam hidup.
Bagi Daud, persembahan yang utama bukanlah material semata, akan tetapi yang utama dan yang terutama adalah persembahan hidup dan menjadi ibadah bagi Tuhan dengan senantiasa tetap taat dan setia pada janji dan penyertaannya. Dengan demikian saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah penguji hati dan yang berkenan pada keikhlasan. Pernahkah hatimu diuji oleh Tuhan? Itu berarti Allah masih mengasihimu. Allah mematangkan, mendewasakan, meneguhkan hatimu agar menjadi saksi bahwa kasih-Nya besar padamu. Allah menempatkan rohnya di hati supaya menuntun, mengendalikan kekasih-Nya. Menjadi orang yang tulus ikhlas hati dapat setiap waktu membuktikan bahwa hatinya tetap kuat teguh, setia dan komit dalam iman percaya. Dengan demikian ujian hati berarti menuntun agar tetap berjalan di jalan Tuhan, hidup dalam rancangan rencananya, menjadi orang yang rendah dan tulus hati, bukan tinggi hati, mendua hati, sesuka hati dan sembarangan hati. Kekasih Kristus, Daud menyaksikan bahwa karena Tuhan, dia mempersembahkan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Daud sadar bahwa karena Tuhanlah yang memilih, menetapkan, mengangkat dan mengurapinya sehingga dia mampu. Banyak pergumulan dihadapinya, disesah, dianggap hina dan sepele, kurang dihargai dan sebagainya. Namun Tuhan tidak melihat rupa, tetapi ketulusan kesungguhan hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Daud bukanlah apa dan siapa, namun pencurahan roh Tuhan padanya membuat dia menjadi apa dan siapa. Dia dibenarkan Tuhan karena hidupnya berkenan menjadi persembahan bagi Tuhan. Hidup dalam sukacita dan sukarela bergaul dengan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajak setiap orang percaya untuk menyaksikan bahwa Tuhan telah memakai kita menjadi berkat, sehingga umat yang diberkati pun turut menjadi berkat dan memberkati. Kesaksian Daud menjadi kesaksian kita untuk menjadi bukti bahwa curahan berkat tetap mengalir bagi setiap orang percaya kepada kita yang memohon berkat-Nya, serta panggilan untuk memberkati agar kita tetap hidup bagi orang percaya yang telah menghidupi dan menyaksikan berkat Tuhan, sehingga menjadi hutang bagi kita untuk harus menghadirkan dan membagikan berkat Tuhan. Kendati Daud tidak dapat meneruskan pembangunan bait suci oleh perintah Tuhan, namun tiruan untuk mempersembahkan berkat telah disemaikannya kepada Salomo anaknya, dan bahkan dengan perkenanan Tuhan, maka Salomo lah kelak membangun bait suci baginya. Untuk itu saudara-saudara dalam Kristus, marilah kita memberi hidup menjadi persembahan kepada Tuhan, serta marilah kita setia melayani Tuhan dengan ikhlas dan sukarela, dan hidup di dalam sukacita dan syukur kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang memberikan kami kesempatan dapat mendengarkan firman-Mu, yang meneguhkan kami agar menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dari dalam diri kami, karena semuanya itu adalah milik dan kepunyaan-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi persembahan sejati kepadamu. Berkatilah juga kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami, dimanapun kami berada dan dalam apapun aktivitas kami. Tuhan memampukan kami agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagimu. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Marilah kita, saudara-saudari, untuk memulai aktivitas kita di dalam penyertaan Tuhan sembari mempersembahkan hidup kita dengan ikhlas menjadi persembahan sejati baginya. Shalom, selamat
bekerja. Lautan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain